Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi semua saudara syahadu wa semua saudara sebelum semua saudara wa ladina wa ashabana wa afadana semua saudara ashabana fi hadhihi wa al-istidlal fi hadhihi sallallahu alaihi wa sallam. Semua saudara kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita bertemu lagi yang dimana pada kajian ilmu waris. Dan kemarin kita sudah mengenal apa itu definisi ilmu waris, kemudian hukum ilmu waris, dan yang terakhir apa keutamaan ilmu waris. Langsung saja kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada halaman 7. Al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan mayit untuk ahli waris, harus dituntaskan hak harta peninggalan mayit terlebih dahulu. Ya, jadi yang sudah saya jelaskan kemarin sedikit, sebelum adanya penerapan ilmu waris atau pembagian harta waris, itu ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum pembagian harta. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, merawat dan mengkafani mayit. Tajhizuhu wa takfinihi. Maksudnya, biaya merawat, mengkafani dan menggali kuburan mayit diambil dari harta peninggalan mayit dengan tanpa menghambur-hamburkan dan tanpa pikir terhadap harta peninggalan mayit. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajiz fi Miras Al-Madahib Al-Arba'ah mengatakan, tajhizuhu wa takfinuhu biduni israfin wala takfirin. Merawat dan mengkafani mayit dengan tanpa menghambur-hamburkan harta dan juga tanpa pikir terhadap harta. Oke, yang pertama, hak yang harus dilakukan oleh ahli waris apa? Merawat dan mengkafani mayit. Kalau di Indonesia ada biaya tambahan apa? Menggali kuburan. Ya. Nah, dengan catatan, ahli waris ketika melaksanakan hak-hak ini, atau hak yang pertama, ini tidak boleh apa? Tidak boleh israf dan takdir, atau tidak boleh serakah dan tidak boleh pikir. Contoh, semisal tidak boleh serakah. Semisal mayit punya atau pewaris ini memiliki nominal harta sejumlah 100 juta. Nah, ketika pewaris ini meninggal dan ahli warisnya ingin mengurusi tentang hak yang pertama ini, yang seharusnya pada normalnya semisal pengeluaran untuk merawat, mengkafani dan menggali kuburan semisal menghabiskan biaya 2 juta, betul ya semisal. Ternyata karena si ahli waris ini sangat-sangat sayang sehingga perawatan dan lain sebagainya itu berlebihan sehingga menghabiskan misal 20 juta. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Ya, kita jelas di ayat Al-Quran sudah dijelasan. Nah, contoh yang tidak boleh kikir, semisal tadi nominal ada 100 juta. Kemudian pada normalnya, pada umumnya biaya itu hanya membutuhkan 1 juta. Tapi karena si ahli waris ini semisal serakah, nanti kalau menghabiskan uang banyak-banyak nanti saya dapat berapa cuma gitu. Akhirnya hanya mau mengeluarkan semisal 100.000 gitu ya. bandingnya jauh. Misal pakai kain gombal, kain kafan bekas misalnya ada mobil baru. Nah, itu yang dinamakan kikir. Ya, ini tidak boleh ya. Berarti harus standar. Kalau memang
1 juta itu sudah mencukupi, maka ya 1 juta itu. Paham ya? Oke. Kemudian hak yang kedua yaitu melunasi hutang mayit. Qada'u duyunihi. Maksudnya melunasi hutang yang dimiliki oleh mayit semasa ia hidup. Diambil dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajiz fil Miras Al-Madahib Al-Arba'ah mengatakan qada'u duyunihi, atau melunasi hutangnya mayit. Perlu diperhatikan, pelunasan hutang harus dilakukan segera. Hutang dibagi menjadi 2, yaitu hutang yang berbentuk harta dan hutang yang berbentuk tanggung jawab. Kewajiban untuk melunasi hutang mayit semasa hidupnya dilakukan oleh ahli warisnya yang diambil dari harta peninggalan mayit. Hak yang kedua berarti ya, melunasi hutangnya mayit atau pewaris. Nah, yang dimana semua pelaksanaan atau pelunasan hutang mayit ini diambil dari harta peninggalan mayit. Semisal, contoh, dulu ada orang yang hidup dengan berusaha berbisnis yang tinggi, sehingga pada suatu saat jatuh miskin, terkena musibah bangkrut, sehingga memiliki hutang 20 juta misalnya. Nah, harta yang dimiliki oleh mayit ini ternyata di total tadi 100 juta misalnya. Maka ketika ingin membagi harta warisan, yang pertama harus dilakukan tadi suruh watak fi'il. Nah, yang kedua qada'u duyuni. Misal tadi sudah menghabiskan uang 1 juta. Nah, ternyata ada hutang 20 juta. Maka dilunasi hutangnya dulu menggunakan harta peninggalan mayit. Yang tadinya berarti 99 juta dikurangi 20 juta berarti menjadi 79 juta. Gitu ya. Ya. Hutang itu dibagi menjadi 2. Ada yang hutang berbentuk harta, ada yang hutang berbentuk tanggung jawab. Misal, di sini dicontohkan bahwa mayit mempunyai tanggungan hutang semasa hidupnya sebesar 30 juta. Maka wajib bagi pihak keluarga mayit segera melunasi hutang mayit terlebih dahulu, diambil dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris. Tadi ya sudah contohkan ya. Kemudian contoh hutang tanggung jawab. Mayit semasa hidupnya bernazar apabila ia memperoleh juara, maka ia akan memberangkatkan 1 orang fakir miskin untuk umroh. Ternyata ia memperoleh juara tersebut, maka hendaknya bagi ahli waris melaksanakan nazar mayit. Nah, semisal contoh yang tanggung jawab tadi, ada si A ternyata mengikuti lomba, misal mengikuti lomba olimpiade, ya, olimpiade PAI misal. Nah, ia itu bernazar, bercerita kepada orang tuanya, Pak, Bu, saya bernazar kalau saya bisa mendapatkan kejuaraan ini, saya akan memberangkatkan umroh orang fakir miskin 1 orang. Nah, bisa gitu. Karena sudah banyak uangnya, ia berani untuk mengatakan itu. Nah, suatu saat kok ternyata ketika olimpiade ternyata dia mendapatkan juara. Ternyata musibah jatuh padanya sehingga habis juara semisal meninggal. Sehingga mau melaksanakan nazar ini masih belum sempat. Ya. Nah, karena si pewaris ini memiliki nazar untuk melaksanakan melaksanakan umroh, mengumrohkan orang fakir miskin,
dan orang tuanya tahu, maka orang tua tersebut wajib untuk melaksanakan nadar mayit menggunakan harta peninggalan mayit. Ya, kalau orang tua itu termasuk ahli waris, sehingga dibebani untuk akad nikah. Paham ya? Oke. Hak yang ketiga, melaksanakan wasiatnya mayit, tanfidu wasoyahu. Maksudnya melaksanakan wasiat mayit yang diwasiatkan kepada orang lain. Batas pengeluaran maksimal untuk memenuhi wasiat mayit adalah sepertiga dari sisa harta peninggalan mayit setelah perawatan jenazah mayit dan melunasi hutangnya. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis bin Waras Al-Madhab Al-Arba'ah mengatakan tadfidu wasoyahu min thuluthil baqi ba'da qada'id dulun. Melaksanakan wasiat mayit dengan batas sepertiga hartanya setelah melunasi hutang mayit. Jadi bagian ketiga, melaksanakan wasiat mayit dengan catatan mayit ini tidak sampai mengeluarkan harta lebih dari sepertiga. Berarti maksimalnya untuk pengeluaran wasiat berapa? Sepertiga. Dalam pembahasan wasiat mayit itu bisa ada dua pendapat. Yang pertama, kalau pendapat Syafi'iyah itu mengatakan bahwa wasiat mayit itu hanya mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa wasiat mayit itu tidak boleh kepada ahli warisnya. Kenapa kok begitu? Karena memungkinkan bahwa ketidakadilan pada pembagian harta waris. Semisal saya ingin ada mayat ya sebelum meninggal, dia mengatakan kepada anaknya misalnya, yang seharusnya pada pembagian semisal anaknya itu mendapatkan bagian sisa misalnya, sisanya 20 juta. Tapi karena si pewaris ini ingin mendapatkan lebih, semisal Dek, kamu tak kasih uang 50 juta, bonusnya 30 juta, misal gitu ya. Nah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan menurut pendapat Syafi'iyah. Kenapa kok begitu? Karena akan mempengaruhi nominal harta yang diterima oleh ahli waris lain, sehingga nanti akan muncul iri dengki. Kok enak itu ya, padahal cuma bisa menerima 20 juta, tapi kok dia lebih banyak. Dan akhirnya otomatis bagian saya, bagian ayah dan bagian ibunya, bagian saudaranya berkurang. Nah, kan begitu. Mengambil bagian ahli waris yang lain. Sehingga mazhab Syafi'iyah itu menegaskan bahwa tidak boleh wasiat ini ditanggung oleh ahli waris, harus di orang lain. Tapi di mazhab lain itu mengatakan tidak apa-apa kepada ahli waris atau orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita misalnya di Indonesia mengikuti pendapat mazhab Syafi'iyah, maka ketika mengatasi tentang permasalahan tadi, ketika saya mau mengasihkan kamu harta saya sebanyak 50 juta, boleh dilaksanakan, akan tapi harus apa tadi? Harus ada musyawarah. Harus ada musyawarah, kumpulan semua, sehingga harus ada kesepakatan di antara semua. Atau dilaksanakan ketika pembagian harta waris, dibagi harta waris ini. Ya, sudah dibagi. Nah, sebagian orang itu urunan atau semua urunan 30 juta untuk dikasihkan ke anak. Ya, jadi kesepakatannya itu sebelum pembagian harta waris, kesepakatannya itu dibagi dulu harta warisannya dan didonasikan sebagiannya untuk si anak, sehingga wasiat terlaksanakan. Begitu ya.
Mayit semasa hidupnya berwasiat membuat ladang kepada orang lain dengan harta yang dimiliki mayit. Sisa harta sebesar 60 juta setelah perawatan mayit dan membayar hutang mayit. Maka batas maksimal yang dipakai untuk wasiat membuat ladang adalah 20 juta, yakni sepertiga dari 60 juta. Ya, jadi misal uangnya totalnya awalnya 100 juta. Setelah melakukan tajhis wa taqin wa ini tersisa 60 juta. Nah, karena mayit ini mempunyai wasiat, maka harus dilaksanakan. Wasiatnya membuat ladang, dan maka untuk pelaksanaan membuat ladang tersebut tidak boleh melebihi dari batas sepertiga. Sepertiga itu dihitung dari mana? Dihitung ketika harta setelah nominal ini. Berarti sisanya 60 juta. Dihitung sepertiganya. Sepertiganya 60 juta berapa? 20 juta. Maka 20 juta itulah yang digunakan untuk membuat ladang. Paham ya? Oke. Catatan penting, perlu diperhatikan pengeluaran harta untuk melaksanakan wasiat mayit hanya sepertiga dari total harta sisa setelah perawatan dan pelunasan mayit. Jika mayit mewasiatkan dengan nominal harta yang lebih dari sepertiga, maka wasiat mayit tetap dilakukan dengan nominal sepertiga hartanya, tidak lebih. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau wasiatnya lebih dari sepertiga, maka yang dilakukan hanya sepertiganya. Selebihnya tidak perlu. Oke, lanjut yang keempat, yaitu membagi sisa harta peninggalan mayit. Taksim mutarikah abadiyah. Maksudnya, membagi sisa harta peninggalan mayit kepada masing-masing ahli waris setelah melalui proses merawat, mengkafani, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat dari mayit. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis bin Nuras Al-Nadim Al-Arba'ah mengatakan taksimul baqi ba'da dzalika bainal warisatin. Ya. Membagi sisa harta peninggalan mayit kepada ahli waris setelah itu. Yakni apa? Setelah merawat, mengkafani, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat dari mayit. Nah, jadi ketika kok sudah dilaksanakan tajhizuhu wa takfinuhu qada'u dununihi tanqidhu wa shayahu, maka yang terakhir apa? Membagi harta waris. Paham ya? Jadi semisal tadi uangnya totalnya 100 juta dipakai untuk tajhizuhu wa takfinuhu qada'u dununihi tanqidhu wa shayahu, tersisa 40 juta. Maka 40 juta itulah nominal yang dibagikan untuk ahli waris. Oke, bisa ya? Insya Allah paham. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat waris, syurutul irsi. Sebelum pembagian harta waris, ada 3 persyaratan yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama, meninggalnya mayit, mautul muwaris. Meninggalnya mayit secara jelas, secara pasti atau jelas, atau secara tidak pasti, perkiraan, yakni penetapan hakim. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis bin Nuras Al-Nadim Al-Arba'ah mengatakan mautul muwaris haqiqatan au takdiran. Meninggalnya mayit secara pasti atau secara perkiraan, yakni tidak pasti, atau penetapan hakim. Nah, jadi harus diperhatikan. Pembagian harta waris itu boleh dilaksanakan asal memenuhi persyaratannya. Yang pertama adalah apa? Maupun muwaris. Meninggalnya pewaris atau si mayit, ya. Nah, dicontohkan meninggalnya mayit secara pasti. Ahli waris yang mengetahui bahwa mayit telah meninggal menurut pernyataan dokter. Semisal ada si A ini jatuh sakit
sehingga dilarikan ke rumah sakit, dan ternyata 1 hari kemudian setelah ada perawatan dan lain sebagainya, dinyatakan ternyata pasien tersebut sudah meninggal. Si A itu tersebut meninggal dan mendapatkan pernyataan dari dokter bahwa mohon maaf, kami telah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata ya gagal, sehingga memenuhi persyaratan yang pertama, meninggalnya mewaris atau mayit. Ya, contoh yang meninggal mayit secara tidak pasti, orang hilang dalam peperangan. Setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan jasadnya. Kemudian hakim menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal. Ya, jadi contohkan ada peperangan. Setelah peperangan, ini ada absensi. Ayo, siapa yang masih hidup, siapa yang sehingga ternyata si A ini nggak ada ini. Ayo dicari di mana orangnya. Ternyata setelah pencarian beberapa hari, beberapa bulan misalnya, ternyata belum ditemukan, sehingga hakim menetapkan bahwa orang tersebut sudah meninggal. Maka hal tersebut memenuhi syarat yang pertama, yakni meninggalnya orang yang mewarisi. Oke, berarti paham ya, insya Allah ya. Yang kedua, hidupnya ahli waris, hayatul waris. Hidupnya ahli waris secara pasti atau jelas, atau secara tidak pasti perkiraan penetapan hakim. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis Miras Al-Madhahib Al-Arba'ah mengatakan hayatul warisi hakikatan au takdiran. Hidupnya ahli waris baik secara pasti atau dikira-kirakan. Maka tidak boleh harta waris dibagikan pada ahli waris yang sudah meninggal lebih dulu daripada mayit. Ya, tapi misal 1 jam sebelum mayit itu meninggal dulu ahli warisnya, dan kemudian mayit meninggal. Nah, ahli waris yang meninggal lebih dulu ini tidak mendapatkan warisannya karena sudah tidak ada. Ya. Contoh hidupnya ahli waris secara pasti, orang yang mengetahui secara langsung dan mengatakan bahwa hidupnya ahli waris. Maksudnya apa? Pasti, sudah tampak di depan mata secara jelas. Yang kedua, contoh hidupnya ahli waris secara tidak pasti, seperti janin sedang dalam kandungan yang diperkirakan hidupnya janin ketika dilahirkan. Janin ketika kok dia diperkirakan hidup keesokan harinya atau lahir secara sempurna, ya tidak ada kemungkinan bahwa ia akan meninggal, maka janin tersebut mendapatkan warisan. Janin ya, belum melahirkan, masih keadaan janin, dan dia memenuhi persyaratan yang kedua apa? Yang kedua apa? Hayatul waris. Hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris yang apa? Yang secara kira-kira atau tidak pasti. Ya, ketika kok janin itu, wah ini pasti lahir ini besok, atau tidak ada gejala-gejala yang menimbulkan bahwa si janin ini tidak bisa diselamatkan, tidak ada ciri-ciri itu, maka ia memenuhi persyaratan yang hayatul waris, hidupnya ahli waris. Nah, yang ketiga, tidak ada perkara yang dapat mencegah pembagian hak waris. Adamu mawani al-irsi. Maksudnya tidak boleh ada hal yang mencegah untuk mendapatkan bagian harta waris. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis Miras Al-Madhahib Al-Arba'ah mengatakan adamu wujud dimani'in lil-irsi. Tidak adanya hal yang mencegah pemberian waris. Ya, jadi persyaratan ketiga, adamu mawani'il irsi. Tidak ada hal yang mencegah si ahli waris untuk mendapatkan bagian harta waris. Hal-hal yang mencegah tersebut itu ada 3. Apa saja? Ini. Kondisi yang dapat mencegah pemberian hak waris ada 3, yaitu yang pertama,
ikhtilafuddin, berbedanya agama. Ikhtilafuddin, berbedanya agama. Entah yang berbeda agama itu merupakan si pewaris ataupun dari si ahli waris. Semisal contoh, si A meninggal dalam keadaan muslim, tapi kok ahli warisnya itu non muslim, maka pembagian harta tersebut hanya dilarikan kepada ahli waris yang muslim saja. Yang non muslim tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan yang ketiga. Dia ada pencegahan, yakni berbedanya agama. Nah, kalau sebaliknya ahli warisnya ini muslim semua, tapi kok si mayit ini non muslim, ya non muslim, maka pembagian harta tersebut dilarikan kepada yang kafir juga atau yang non muslim, ya. Contoh, si A beragama Islam memiliki anak bernama B beragama non-Islam. Pada suatu hari A mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Maka B tidak mendapatkan harta peninggalan A disebabkan oleh beda agama, walaupun anak dari si A. Misal, si A ini punya anak dan dia non-muslim. Meskipun toh dia anak kandungnya satu darah terbuat dari dirinya, sebagian dirinya, ya, maka ketika kok berbeda agama, maka itu mencegah adanya pembagian harta waris kepada si anak meskipun anak kandung, ya. Oke, yang kedua yaitu pembunuhan al-qatlu. Maksudnya mayit meninggal sebab dibunuh oleh ahli warisnya. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajis Miras Al-Madhahib Al-Arba'ah mengatakan qatlul warisi muwarrithahu. Ahli waris membunuh waris atau membunuh si pewaris. Adanya pembunuhan. Nah, ini yang sering terjadi pada masyarakat kita yang biasanya tidak sabar karena bapak saya ini punya perusahaan besar, punya pabrik, punya villa, punya perumahan saja, punya segalanya, sehingga si anak ini pengen segera memiliki hartanya. Akhirnya si anak membunuh ayahnya. Justru dengan membunuh tersebut malah mengakibatkan bahwa ia tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena ada pembunuhan. Ahli waris membunuh si mayit. Ya. Jadi yang mendapatkan harta warisan maka selain yang ahli waris yang membunuh. Ya, paham ya? Contoh, si A memiliki anak yang bernama B. Karena B dalam keadaan rakus akan harta, sehingga membunuh A agar mendapatkan harta warisan sebagai anaknya. Maka B yang semula menerima harta peninggalan layaknya ahli waris menjadi gugur atau tidak mendapatkan bagian harta peninggalan sebab membunuh ayahnya sendiri. Dari kedua pembahasan di atas, tersisa satu yang tidak disebutkan, yaitu meninggalnya mayit berstatus budak. Tidak dibahas sebab perbudakan di zaman sekarang itu tidak ada. Tapi kalau kita akan tulis maka ia menjadi sebuah pencegah pembagian harta waris. Ya, oke. Ya, mungkin kita cukup sampai sini saja dulu. Berarti kesimpulannya apa? Yang pertama, kita sudah membahas tentang apa tadi? Tentang hak-hak yang harus dilakukan sebelum pembagian harta waris. Ya, ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, merawat. Yang kedua, melaksanakan hutang. Yang ketiga, melaksanakan wasiat. Yang terakhir, membagi harta warisan. Nah, kemudian untuk melaksanakan harta warisan itu, pembagian harta warisan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, hidupnya si pewaris. Kemudian yang kedua, meninggalnya si pewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris yang menerima harta warisan. Dan yang terakhir, tidak ada hal-hal yang mencegah pewarisan. Ada 3. Yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, adanya pembunuhan ahli waris kepada si pewaris.
Dan yang terakhir, status budak. Ya. Jadi yang berstatus budak siapa? Si budaknya. Atau si yang meninggal berstatus budak, maka tidak bisa membagi harta waris. Oke, insya Allah paham ya. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memahami lebih mudah. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebutuhan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan untuk mencari ilmu, terutama pada bidang ilmu waris yang kita kaji sekarang ini. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan selalu istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.